warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mega Farizia Nur Hamidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Imul Merah dengan NIM 221101010079 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya susun dengan judul Penerapan Metode Game Education dalam meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi meneladani nama Allah di kelas 7 SMP Jember tahun pelajaran 2024-2025. Nah, dalam proposal ini terdapat 3 topik pembahasan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Kemudian pada bab 1 pendahuluan, poin yang pertama mengenai latar belakang. Adapun proses pembelajaran yang efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi siswa yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih fokus, tekun, dan berprestasi lebih baik dalam belajar. Ya, karena itu, penting untuk memahami hubungan antara motivasi dan hasil belajar, terutama dalam konteks pendidikan agama, yang memerlukan pendekatan yang tepat agar siswa dapat menguasai materi dengan baik. Nah, salah satu materi yang sering ditemui kesulitan dalam pemahaman siswa adalah materi meneladani nama Allah dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, banyak siswa yang merasa kesulitan karena metode pengajaran yang kurang menarik dan cenderung monoton. Akibatnya, siswa kurang memahami materi dan tidak mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti di sini menerapkan metode game education yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa game education ini sangat efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di berbagai bidang, terutama dalam materi pendidikan agama Islam. Nah, berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih penelitian dengan judul Penerapan Metode Game Education dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi meneladani nama Allah di kelas 7 SMP Jember tahun pelajaran 2024-2025. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah penerapan metode game education ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi meneladani nama Allah di kelas 7 SMP Jember. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu, seberapa jauh penerapan metode game education dapat meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi meneladani nama Allah di kelas 7 SMP Jember. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan metode game education dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi meneladani nama Allah di kelas 7 SMP Jember. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode game education ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi meneladani nama Allah di kelas 7 SMP Jember. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini memberikan sumbangan pikiran dan menambah pengetahuan dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat terwujud generasi yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama bagi peneliti di mana manfaat ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang penerapan metode game education terhadap keberhasilan belajar peserta didik pada materi PAI di SMP Jember. Kemudian, manfaat praktis bagi guru yaitu menambah pengetahuan dan wawasan, meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran games. Kemudian bagi siswa yaitu menambah motivasi dalam belajar, dan yang terakhir yaitu bagi pembaca sebagai acuan dan tolak ukur untuk peneliti-peneliti berikutnya. Nah, kemudian bab yang kedua, yang pertama mengenai kajian terdahulu. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahmawati, Ibu Priyono Leksono, dan Harwanto pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Game Petualang untuk Pembelajaran Berhitung. Kemudian kajian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Suka dan
Joko Wahyono pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Game Education sebagai Media Pembelajaran Deret Bilangan di Sekolah. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Yosep Mahendra Aditama pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Game Education dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Alam Banyubeli Karangnangka Kabupaten. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Novita Marhama pada tahun 2020 dengan judul Aplikasi Multimedia Education Games untuk Anak Usia Didik. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Mega Nur Trianingrum pada tahun 2023 dengan judul Penerapan Game Education dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SD Negeri Melayu Kota Makassar. Nah, adapun pembaruan dari penelitian ini yaitu penerapan metode game education dalam meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi meneladani nama Allah di kelas 7 SMP Jember tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, yang pertama yaitu pengertian game edukasi. Game edukasi atau permainan eduktif adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya, termasuk permainan tradisional dan modern yang diberi unsur muatan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua itu pengertian motivasi. Nah, istilah motivasi ini berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak dan berbuat, yaitu kekuatan dalam melakukan sesuatu dengan secara sadar dan giat untuk kegiatan apapun termasuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan yang diperoleh siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan yang diperoleh tersebut tergantung dari apa yang dipelajari oleh siswa. Kemudian, yang keempat yaitu pengertian pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pengertian pendidikan agama Islam menurut Akmal Hawi adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam memahami dan menghayati, mengamalkan agama Islam melalui bimbingan, pengarahan, atau latihan memerhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional. Kemudian pengertian pendidikan budi pekerti menurut Nurul Zurah adalah program pengajaran di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerjasama yang menekankan ranah efektif, perasaan dan sikap tanpa meninggalkan ranah kognitif dan ranah psikomotor. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan deskripsi teoritis dan hasil penelitian yang relevan, maka hipotesis penelitian dirumuskan yaitu penerapan metode game education dalam meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar pendidikan agama Islam budi pekerti materi meneladani nama Allah di kelas 7 SMP Jember tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian yaitu pada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, adapun jenis penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas oleh Kurt Lewin, di mana terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap tindakan, dan yang ketiga tahap observasi, kemudian yang keempat ada tahap refleksi. Kemudian tempat dan waktu penelitian, di mana tempat penelitian ini yaitu di Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berlokasi di Kecamatan terpencil di Jember, alamat Jalan Kerajaan 1, Ledokombo, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Kemudian waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 1 bulan, yaitu dari tanggal 23 September sampai tanggal 24 Oktober 2024. Nah, adapun subjek penelitian di sini yaitu kelas 7 SMP negeri dengan jumlah siswa sebanyak 24. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Nah, adapun prosedur penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin, yang pertama prasiklus, yaitu poin A kegiatan observasi, di mana pada kegiatan ini melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran pada kelas 7. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan refleksi, di mana memperbaiki pembelajaran PAI di kelas 7, maka peneliti melaksanakan penelitian pada siklus 1, dan apabila tidak mencapai tujuan pembelajaran maka akan dilanjutkan dengan siklus 2. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu siklus 1. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan,
Yang kedua ada tahap pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian yang ketiga tahap observasi, dan yang keempat tahap refleksi. Selanjutnya yaitu sumber data. Nah, sumber data di sini terdapat dua data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa, hasil observasi aktivitas guru pada kegiatan belajar mengajar, hasil wawancara terhadap guru dan siswa, catatan lapangan, serta hasil dokumentasi. Kemudian yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa hasil lembar kerja siswa dan nilai tes soal siswa pada setiap akhir siklus. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan lembar observasi, lembar angket pengukur motivasi, dan tes berupa soal esai. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada 5. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, yang keempat angket, dan yang kelima tes. Nah, selanjutnya yaitu analisis data. Nah, analisis data di sini dilakukan untuk membandingkan nilai ulangan sebelum tindakan dengan nilai ulangan harian peserta didik pada siklus 1 dan membandingkan hasil angket motivasi belajar siswa yang dilakukan sebelum tindakan dengan hasil angket peserta didik pada siklus 1 dengan menggunakan rumus. Di sini ada dua rumus. Yang pertama ada rumus hasil belajar siswa, yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai keseluruhan dibagi dengan jumlah siswa. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus pengukuran angket motivasi siswa. Rumusnya yaitu persentase sama dengan jumlah skor dibagi dengan skor maksimum dan dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya yaitu keabsahan data. Nah, keabsahan data di sini ada 3. Yang pertama yaitu triangulasi waktu, di mana peneliti melakukan wawancara dan observasi pada waktu pagi dan siang di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu triangulasi sumber. Peneliti menggunakan banyak sumber informasi dengan membaca sumber-sumber literatur sehingga pemahaman teori menjadi lebih utuh. Kemudian yang ketiga yaitu triangulasi teknik. Peneliti menganalisis data kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan menganalisis data kuantitatif dengan tes soal esai dan angket pengukuran motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu indikator kinerja. Nah, pada indikator kinerja ini, penelitian ini akan dianggap berhasil jika dapat mencapai 2 indikator utama, yaitu peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan motivasi belajar siswa. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses pembelajaran dan hasil tes yang dilaksanakan di akhir siklus. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila tindakan ini dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang dilihat dari hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran dan pada akhir pembelajaran yang dilihat dari tes pada siklus sebagai hasil motivasi belajar. Berakhir atau tidaknya siklus ini berdasarkan pada tercapainya indikator keberhasilan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.